selamat pagi untuk semua mahasiswa. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Kita akan coba diskusikan kembali iklim tropika. Nah, yang akan kita coba bahas di dalam iklim tropika ini paling tidak ada 5 hal. Yang pertama terkait dengan nanti pendahuluan, itu membahas tentang apa yang dimaksud dengan iklim tropika. Kemudian kita juga bahas tipe-tipe iklim tropika, karakteristik iklim tropika, kemudian apa gangguan-gangguan cuaca yang ada di wilayah tropika, dan nanti ada di bagian terakhir ada faktor pengendali variabilitas iklim di wilayah iklim tropika. Nah, sebenarnya materi ini saya sudah membuat video rekaman ya, jadi terkait dengan iklim tropika. Nanti saya juga bisa share kepada Anda semua gitu ya, terkait dengan topik iklim tropika. Nanti mungkin bisa diakses juga di di dalam Google Classroom gitu ya. Jadi nanti mungkin di sini lebih banyak kita diskusi juga terkait dengan materi iklim tropika. Jadi ada tambahan-tambahan, ini ada beberapa tambahan slide di sini, tetapi di slide-slide sebelumnya yang kami gunakan itu sudah cukup banyak gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa menjadi tambahan tadi. Nah, di dalam pendahuluan pertama kita ingin mendefinisikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan wilayah tropis atau iklim tropika gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari klasifikasi iklim pada minggu lalu gitu ya, bahwa klasifikasi iklim secara genetik salah satunya itu adalah membagi iklim berdasarkan wilayah lintang. Jadi kalau misalnya kita lihat antara 23,5 derajat lintang utara dengan 23,5 derajat lintang selatan, yang itu kita kategorikan sebagai iklim tropika ya. Kemudian subtropika ya, dari 23,5 derajat sampai dengan 33,5 derajat lintang utara dan lintang selatan, dan berikutnya ada juga disebut dengan iklim kutub. Nah, itu yang akan kita coba coba bahas di dalam iklim tropika, tentang bagaimana karakteristik iklim tropika yang wilayahnya berada antara 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Nah, tropika itu dikatakan di sana merupakan nama yang diberikan kepada tipe iklim yang berada di sekitar ekuator. Seperti tadi disampaikan, itu berada di antara 23,5 derajat lintang utara, lintang selatan, yang memiliki karakteristik yang berbeda. Karena apa? Karena kita tahu radiasi itu lebih banyak diterima di daerah tropis. Ya, hampir sepanjang tahun kita menerima radiasi. Ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin akan berbeda dibandingkan dengan wilayah lain. Pertama adalah unsur-unsur cuacanya seperti apa. Ya. Jadi unsur-unsur cuaca baik itu radiasi, pola suhu dan lain sebagainya itu akan sedikit berbeda, berbeda dengan kondisi-kondisi lainnya. Tidak hanya tidak hanya unsur cuaca, tetapi juga vegetasi. Ya, seperti kita ketahui unsur cuaca sangat terkait dengan bagaimana tutupan vegetasi. Nah, itu akan juga berbeda. Ya, bagaimana pola-pola vegetasi yang ada di daerah tropis itu akan berbeda dengan wilayah di wilayah subtropis. Termasuk juga komoditas-komoditas pertanian yang dihasilkan di wilayah tropis juga akan berbeda. Ya. Nah, kalau kita lihat dari batasan, di sana ada dua garis yang membatasi wilayah tropis. Yang pertama disebut dengan tropika Cancer, ya, yang berada di wilayah utara. Kemudian yang selatan itu disebut dengan Tropical of Capricorn, ya, batas di 23,5 derajat lintang selatan. Nah, kemudian wilayah tropika itu meliputi beberapa benua, ya, diantaranya adalah benua Amerika, Asia, Afrika, dan Australia. Jadi kalau Anda perhatikan di sana, benua Eropa tidak satupun negaranya itu berada di wilayah tropis. Jadi sebagian besar, hampir seluruhnya, ya, bahkan seluruhnya itu merupakan wilayah subtropis. Jadi satu-satunya benua yang tidak memiliki wilayah tropis itu adalah benua Eropa. Nah, kemudian tidak semua daerah yang terletak di antara lintang tropis itu memiliki tipe iklim tropika. Karena apa? Ada fisiografi wilayah. Sebagai contoh, misalkan di Indonesia, di wilayah yang memiliki dataran tinggi di pegunungan Jaya-Wijaya, nah iklimnya itu tidak iklim tropika, ya, tapi memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita perhatikan, ada beberapa karakter-karakter yang spesifik untuk iklim tropika. Salah satu yang paling umum itu adalah suhu terendah. Ya, suhu tahunan terendah di wilayah tropis itu adalah sekitar lebih dari 18 derajat Celcius. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat iklim tropis, kalau misalkan kita lihat klasifikasi Köppen, dia termasuk kategori tipe A. Ya. Jadi kalau misalkan Anda ingat suhu terendah lebih dari 18 derajat Celcius, itu kategori A di dalam Köppen. Nah, ini gambar yang menjelaskan wilayah mana saja yang termasuk dalam iklim tropika. Nah, kemudian tipe iklim tropika A itu dibagi menjadi misalkan AF. Itu adalah merupakan tipe iklim tropika basah,
Nah, ini merupakan tipe iklim yang terletak di lintang ADCZ yang menerima hujan cukup tinggi dengan rata-rata hujan lebih dari 60 mm. Nah, ini saya pikir Anda sudah mendapatkan materi ini di klasifikasi iklim ya. Jadi tropika basah itu selalu berhubungan dengan hutan yang lebat dan hijau sepanjang tahun gitu ya, dan berada umumnya di daerah rendah yang memiliki ketinggian kurang dari 100 meter di bawah permukaan laut, di atas permukaan laut. Kemudian suhu di dalam iklim tropika itu juga rata-rata tinggi, antara 20 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembaban juga tinggi. Nah, kaitan suhu dan kelembaban ini, pada saat suhu tinggi itu terjadi evapotranspirasi yang efektif. Nah, itu akan memberikan uap air kepada atmosfer sehingga kelembaban juga akan tinggi, ya. Nah, titik embun juga cukup tinggi, antara 15 derajat sampai 20 derajat Celcius. Jadi kalau Anda ingat, titik embun itu menyebabkan uap air yang berada di atmosfer itu mengalami kondensasi pada suhu udara yang cukup tinggi. Nah, akibat adanya proses-proses tadi, muncullah awan-awan cumulus dan cumulonimbus. Jadi karena pembentukan awan yang sangat efektif, gitu ya, semakin ke atas, gitu ya. Nah, dampaknya apa? Akan muncul gangguan-gangguan. Jadi seperti thunderstorm, gitu ya. Nanti akan ada proses-proses gangguan-gangguan yang akan kita bahas di bagian slide terakhir. Kemudian ada juga tipe iklim tropika basah. Nah, ini yang AMAW. Ini terletak biasanya hutan lebat gitu ya, kemudian di wilayah tropis, umumnya di wilayah-wilayah hutan yang cukup luas, misalkan Amazon gitu ya, ataupun juga di Asia Tenggara, terutama di Indonesia itu juga merupakan beberapa wilayah yang memiliki tipe iklim tropika basah. Jadi dia cirinya itu adalah memiliki kelembaban dan curah hujan yang cukup jelas, kelembaban yang cukup tinggi. Kemudian dia ada posisi ADCZ yang relatif terhadap posisi matahari sehingga menghasilkan 3 musim. Ya, jadi ada musim yang disebut dengan musim dingin dengan radiasi yang cukup minimum pada waktu musim dingin tersebut. Kemudian ada musim panas dan juga ada musim hujan. Ya. Di Indonesia mungkin beberapa daerah memiliki, tapi tidak kita sebut sebagai winter dan summer gitu ya. Tetapi karena ada beberapa wilayah yang memiliki karakteristik seperti atau di wilayah-wilayah Asia Tenggara seperti Thailand itu umumnya memiliki, Thailand bagian utara itu juga memiliki wilayah-wilayah yang cukup dingin, yang kita sebut sebagai musim winter. Nah, atau di wilayah tropis juga beberapa wilayah merupakan daerah gurun. Ya, daerah gurun itu yang memiliki tipe iklim yang disebut dengan BS dan BW. Ya, kalau misalkan BS itu pada saat musim summer gitu ya, curah hujan gitu ya. Ada musim summer, kalau BW itu di saat musim winter. Ya. Jadi di sana dikatakan gurun di daerah tropis itu memiliki keadaan atmosfer yang khas. Jadi kelembaban dan penutupan awan itu 10%. Ya, bahkan di Sahara pada saat winter itu hanya penutupan awannya hanya 4%, ya sangat rendah. Gitu ya. Itu merupakan karakteristik dari gurun di daerah tropis. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana perbedaan antara wilayah tropis di Asia dan Afrika. Nah, ini merupakan penjelasan ya. Jadi perbedaan Asia wilayah tropika di wilayah Asia dan Afrika itu salah satunya adalah ada atau tidaknya yang disebut dengan angin monsun ya. Jadi monsunal, angin yang dipengaruhi oleh musiman. Nah, Asia itu didominasi oleh angin monsun, tetapi di Afrika itu tidak jelas ya. Karena apa? Afrika itu wilayahnya itu diapit oleh benua gitu ya. Berbeda dengan wilayah Asia, di mana Asia itu ada daratan dan ada benua. Jadi dia dipengaruhi oleh kalau skala kecilnya itu angin darat dan angin laut ya. Jadi angin dari benua Asia dan dari samudra. Nah, itu yang menyebabkan wilayah tropis di Asia dan Afrika itu berbeda. Kemudian topografi ya. Di Afrika itu umumnya merupakan dataran rendah ya, dengan banyak basin ya, banyak basin artinya dataran-dataran rendah tersebut. Kemudian pantainya itu sejajar pegunungan sehingga relatif kering. Nah, hal ini di daerah tropis Asia itu jarang terjadi. Umumnya di Asia tropis itu merupakan dataran tinggi, ya berbukit, ya kemudian di sana akan sangat dipengaruhi oleh kondisi lautan, ya. Nah, itu yang menyebabkan karakteristik daerah tropis di Asia dan Afrika itu berbeda. Afrika umumnya lebih kering ya daripada Asia secara tropis. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan apa karakteristik iklim tropik, nah ini kita lihat dari beberapa parameter. Yang pertama misalkan kondisi atmosfer atau keadaan umum atmosfer. Nah, wilayah tropis itu umumnya memiliki intensitas
yang lebih intensif dalam menerima radiasi, minimal 1 kali dalam 1 tahun itu akan mengalami kondisi di mana matahari itu tegak lurus. Jadi kalau Anda ingat gerak semu matahari bulan Maret di daerah tropis, kemudian ke utara, kemudian ke tengah, kemudian ke selatan, kemudian ke tengah lagi, maka di wilayah di wilayah tertentu di wilayah tropis itu paling tidak dalam 1 tahun dia akan mengalami kondisi di mana matahari akan tegak lurus 1 kali dalam 1 tahun. Ya. Nah kemudian daerah tropis suhunya lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang memiliki lintang lebih tinggi. Jadi lintang lebih tinggi itu artinya lintang 30 derajat, 60 derajat. Nah daerah tropis yang memiliki nilai lintang itu antara 0 sampai dengan 23 derajat itu akan memiliki nilai suhu yang lebih tinggi karena radiasi yang cukup tinggi. Ya. Kemudian ada juga sirkulasi global ya, dan juga yang penting di sana adalah ITCZ. Jadi Intertropical Convergence Zone, daerah-daerah konvergen. Di daerah tropis itu akan banyak terbentuk daerah-daerah konvergensi. Banyak akan terbentuk daerah-daerah yang merupakan pusat-pusat tekanan rendah. Artinya apa? Dengan adanya pusat tekanan rendah, maka udara dari sekitar itu akan datang, berkumpul di sana, akan terbentuk suatu akumulasi uap air, kemudian bergerak ke atas. Maka di daerah ITCZ itu sangat efektif terjadi pembentukan awan. Nah, karena di sana merupakan wilayah-wilayah yang memiliki tekanan yang cukup rendah. Ya. Nah, kemudian dengan ITCZ tersebut, kemudian ada sistem monsun, nah itulah yang menyebabkan bagaimana pola hujan yang terjadi di daerah tropis. Bagaimana dengan radiasi surya? Nah, karena seperti tadi dikatakan bahwa matahari bergerak di wilayah tropis, gerak semuanya 0, 23,5 derajat lintang utara, 0, 23,5 derajat lintang selatan, kembali ke 0. Sehingga dengan demikian, wilayah tropis akan menerima radiasi surya yang cukup tinggi sepanjang tahun. Ya, ada daerah-daerah yang seperti tadi dikatakan akan menerima radiasi yang secara tegak lurus. Jadi daerah tropis tidak pernah mengalami musim dingin karena selalu menerima radiasi yang cukup tinggi, ya. Jadi itu kira-kira. Jadi karakteristik wilayah di wilayah tropis. Suhu. Nah, dengan adanya radiasi yang cukup tinggi ini akan berpengaruh terhadap suhu. Ya, suhu di wilayah tropis juga rata-rata cukup tinggi. Ya, penerima radiasi yang tinggi di daerah tropis menyebabkan suhu rata tahunan relatif tinggi dibandingkan dengan daerah lain yang berada di lintang tinggi. Nah, tetapi yang menarik dibandingkan dengan daerah subtropis itu adalah kisaran suhu diurnal. Jadi artinya perubahan suhu harian, ya perubahan suhu harian di daerah tropis itu lebih tinggi dibandingkan dengan perubahan suhu secara musiman. Jadi kalau misalnya kita lihat data 1 tahun, kemudian kita lihat suhu maksimum dan minimum tahunannya, itu mungkin perbedaannya hanya 1 atau 2 derajat. Jadi maksimumnya mungkin 27 derajat, minimumnya 23, 24 derajat. Jadi hanya 3 derajat perbedaannya. Tetapi kalau misalnya kita lihat dalam 1 hari, yaitu disebut dengan suhu variasi suhu diurnal, itu rentangnya cukup tinggi. Nah, berbeda dengan daerah subtropis. Subtropis itu dalam 1 hari, itu perbedaan suhu yang terjadi, kalau misalkan suhunya di sana 5 derajat, dari pagi sampai sore mungkin 5 derajat, 6 derajat, 5 derajat, dan seterusnya. Jadi tidak banyak berubah. Tetapi kalau Anda bandingkan suhu maksimum dan minimum dalam 1 tahun di daerah subtropis akan rentangnya cukup tinggi. Ya, itu yang membedakan ya. Jadi antara daerah tropis dan subtropis. Jadi lebih banyak, sehingga yang terjadi apa? Karena perbedaan atau perubahan suhu diurnal itu lebih tinggi, maka efek dari perubahan suhu diurnal itu lebih banyak pengaruhnya dibandingkan dengan perubahan suhu tahunan. Nah, kemudian presipitasi. Bagaimana dengan presipitasi? Ya, seperti tadi, karena radiasi yang diterima cukup tinggi, maka akan menyebabkan evaporasi yang terjadi sangat efektif. Maka yang menyebabkan apa yang terjadi? Presipitasi juga akan cukup tinggi. Ya, secara kuantitas dan kualitas, artinya frekuensi, presipitasi yang terjadi di daerah tropis itu cukup tinggi. Dengan adanya ITCZ itu, maka berbagai jenis musiman atau potensi presipitasi itu akan terjadi di wilayah-wilayah yang dilalui oleh ITCZ. Ya. Jadi awan akan terbentuk dan merupakan awan yang sangat potensial untuk menghasilkan hujan yang intensif. Evaporasi, ya, evaporasi juga akan sangat tinggi di daerah tropis. Ya, menyebabkan misalkan evaporasi yang tinggi itu kandungan uap air di atmosfer akan tinggi. Fluktuasi laju evaporasi dan kelembaban juga akan banyak dipengaruhi oleh posisi matahari. Nah, sehingga semakin tinggi radiasi, maka evaporasi juga di daerah tropis akan semakin tinggi. Nah, itu kira-kira karakteristik di daerah tropis.
Jadi ini bisa kita lihat variasi antara evapotranspirasi dan presipitasi untuk wilayah lintang, ya, dari lintang 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kalau Anda perhatikan di sana antara 30 sampai dengan minus 30, artinya lintang udara lintang selatan, itu jumlah presipitasi dan evapotranspirasinya cukup tinggi, ya. Jadi itu bisa Anda lihat di gambar tersebut. Kemudian siklus. Nah, daerah tropis juga mengalami siklus, gitu ya. Jadi ada gerak udara secara rata-rata, baik itu ada disebut dengan Hadley cell. Nah, ini yang paling umum di daerah tropis. Jadi terjadi pengangkatan massa udara secara masif di daerah tropis, dan kemudian dibawa nanti ke daerah subtropis. Jadi di daerah tropis itu mendapat kelimpahan energi yang cukup tinggi. Nah, kelimpahan energi ini kan harus ditransfer ke daerah subtropis. Caranya apa? Melalui siklus tadi, ya. Jadi pada saat terjadi evaporasi, maka ada disebut dengan energi laten yang terbawa di sana. Energi laten itu akan dibawa ke subtropis. Nah, kan pemindahan energi itu akan terjadi melalui mekanisme tersebut. Nah, kemudian siklus, ya, seperti tadi ada wilayah-wilayah yang disebut dengan wilayah doldrums, ya. Jadi ada sepanjang sabuk ekuator itu udara akan meningkat gitu suhunya. Nah, kemudian gradien tekanan horizontal yang cukup lemah, maka daerah tersebut disebut dengan doldrum, ya. Kemudian ada juga angin pasat, ya, dan yang paling penting itu adalah di wilayah tropis ada disebut dengan memiliki wilayah ATCZ, ya, pita-pita ATCZ yang merupakan lintang dengan melakukan posisi-posisi yang memiliki pusat tekanan rendah, ya. Baik, kemudian, nah ini penjelasan tentang ADCZ. Jadi ADCZ itu dikatakan merupakan sebuah garis teoritis, gitu ya. Jadi dia tidak merupakan garis yang bisa kita telusuri, gitu ya. Tapi dia merupakan daerah teoritis yang di sana dikatakan thermal equator yang melilit bumi, gitu ya, melalui titik-titik yang paling panas. Nah, titik paling panas ini adalah merupakan titik-titik dengan pusat rendah, ya, dengan pusat tekanan rendah. Nah, udara yang terangkat, jadi karena dia merupakan pusat tekanan rendah, maka menyebabkan terjadi penumpukan massa udara di situ. Kemudian udara itu akan terangkat dan menyebar ke lintang utara dan lintang selatan. Nah, ini yang akan dikenal sebagai angin antipasat. Yang di bawahnya itu disebut dengan angin pasat, gitu ya. Jadi angin pasat pada saat terjadi pergerakan massa udara dari subtropis ke daerah tropis di daerah permukaan. Nah, di daerah atas itu akan ada angin antipasat. Nah, ADCZ ini akan bergerak mengikuti gerak semu matahari. Nah, kemudian inilah penjelasan tentang angin pasat. Jadi angin pasat itu berhembus menggantikan udara di daerah ADCZ yang naik karena tadi sistem terjadi pengangkatan massa udara sehingga terjadi kekosongan, maka itu diisi oleh angin yang disebut dengan angin pasat. Nah, yang bagian atasnya itu yang disebut dengan angin antipasat. Jadi kalau misalkan di sana dikatakan secara teoritis jika bumi tidak berputar, maka angin pasat itu akan bertiup langsung, ya, secara lurus dari utara ke selatan. Ya, jadi utara ke selatan dan dari selatan ke utara menuju ekuator. Jadi ini adalah ekuator, maka angin itu bergerak dari utara ke selatan secara lurus atau dari selatan ke utara. Tetapi karena bumi itu berputar, mungkin pada saat gerak angin Anda masih ingat, itu ada gerak yang disebut dengan gaya Coriolis, ya. Kemudian setelah gaya Coriolis menyebabkan angin itu bergerak melengkung. Nah, kalau misalkan kita berdiri di utara menghadap ke ekuator, maka angin itu akan bergerak ke kanan. Tapi kalau kita berdiri di selatan menghadap ke ekuator, maka udara itu akan bergerak ke kiri, ya. Jadi itu kira-kira yang angin pasat itu dari utara dia bergerak ke kanan, kalau misalkan di selatan dari selatan dia bergerak ke kiri, ya. Nah, hal itu menyebabkan apa? Di Indonesia, gitu ya, pada bulan Juli itu akan mengalami musim kering karena pada saat angin pasat itu bergerak melewati benua Asia. Nah, pada saat dia itu berbelok ke kiri, akhirnya melewati Indonesia. Nah, melewati Indonesia, angin tersebut bukan angin yang membawa uap air yang dari samudra, tapi dia lebih kepada angin kering yang sehingga pada musim atau bulan-bulan Juli itu menyebabkan musim kering, ya. Jadi angin pasat tenggara untuk Indonesia bagian selatan. Nah, ini dari Australia itu dia membawa angin yang kering, kemudian dia bergelok ke kiri. Nah, itu yang akan menyebabkan di daerah-daerah Indonesia terjadi musim kemarau. Nah, dari utara yang benua Asia, nah dia kalau misalkan dia langsung melewati Indonesia, dia juga menyebabkan musim kemarau. Tapi kalau misalkan pada musim-musim yang lain ada membawa uap air dari Samudra Pasifik, nah itu masuk ke Indonesia, nah sehingga dia menyebabkan musim basah. Kemudian monsun itu
hampir sama dengan angin darat dan angin laut, tetapi skala yang lebih besar. Kalau tadi misalkan kita berbicara angin darat, angin laut itu akibat penerimaan radiasi yang berbeda antara daratan dan lautan. Artinya respon yang ditimbulkan oleh daratan dan lautan yang berbeda dari radiasi yang diberikan. Nah, kalau monsun ini dalam skala yang lebih besar. Jadi bukan pergantian siang dan malam, tapi pergantian musim, yaitu antara benua dan samudra. Ya. Jadi daratan yang lebih cepat panas, kemudian menyebabkan angin pada musim dingin, sedangkan suhu muka laut di sebelahnya itu selalu yang relatif tetap. Nah, sehingga terjadilah pengangkatan massa udara di laut kemudian dibawa ke daratan. Ya, dengan demikian angin monsun musim panas itu kelembabannya cukup tinggi. Nah, ini akan membawa hujan. Ya, jadi kemudian angin monsun itu ya sama prosesnya dengan angin darat, angin laut, tetapi skalanya yang lebih luas. Nah, kemudian kalau kita lihat tiga sistem monsun utama, itu ada yang disebut dengan monsun Afrika, Asia, dan monsun Australia. Ya, tetapi sekarang ada Asia itu juga ada disebut dengan East Asian Monsoon, jadi monsun yang ada di Asia bagian timur, atau monsun-monsun yang ada di Asia Selatan, ya di wilayah India disebut dengan monsun India. Ada juga monsun Australia. Nah, monsun Australia ini akan membawa tadi menyebabkan dampak kekeringan di Indonesia, ya. Kemudian monsun Afrika atau monsun Pasifik Timur. Ini adalah beberapa jenis-jenis monsun yang ada di wilayah tropis. Nah, di Asia juga disebut dengan beberapa kondisi menyebabkan adanya winter monsoon. Jadi selama winter itu udara, di sini dikatakan udara di atas benua lebih dingin, ya, dari udara di atas Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Nah, sehingga udara bergerak, gitu ya. Jadi udara bergerak dari wilayah Siberia di atas itu ya. Wilayah Siberia itu kemudian dia membelok ke kanan akibat tadi ada gaya Coriolis. Nah, kemudian massa udara itu akan menyebabkan musim dingin, gitu ya, musim dingin dan kering sampai ke selatan wilayah Asia, ya. Nah, tapi pada musim summer itu kondisi sebaliknya yang terjadi, jadi pergerakannya akan terbalik. Nah, udara hangat ini yang akan membawa uap air sehingga di Asia Timur itu sampai dengan Asia Selatan itu umumnya mengalami musim basah. Nah, inilah kira-kira penjelasan Indian Monsoon, gitu ya. Jadi Indian Monsoon itu akan udara bergerak melewati wilayah India, ya. Dia akan masuk di sana. Nah, kemudian terjadi pergerakan massa udara karena dia membawa uap air, maka monsun India ini akan merupakan menyebabkan terjadinya peningkatan curah hujan, gitu ya, di wilayah India. Kemudian nanti bergerak ke atas ke wilayah Pakistan dan seterusnya. Nah, kemudian ini di gangguan cuaca, karena misalkan tadi penerimaan radiasi yang cukup tinggi, kemudian terjadi pergerakan massa udara yang masif, kemudian terjadi proses-proses yang terjadi di wilayah tropis menyebabkan beberapa gangguan cuaca di wilayah tropis. Yang pertama itu adalah misalkan terjadi thunderstorm, ya. Jadi daerah tropis menerima jauh lebih banyak energi radiasi dibandingkan dengan wilayah lain seperti pada daerah kutub ataupun subtropis. Nah, ketersediaan radiasi yang tinggi ini akan menyebabkan gangguan-gangguan cuaca. Salah satunya itulah thunderstorm atau juga disebut dengan linear system atau squall line, gitu ya, atau tropical cyclone. Jadi akan ada tropical cyclone, siklon tropis, ya, atau daerah-daerah thunderstorm. Nah, ini misalkan kita lihat badai petir atau thunderstorm itu secara umum merupakan badai yang dihasilkan oleh awan cumulonimbus. Jadi awan cumulonimbus itu awan yang berasosiasi dengan pembentukan awan yang sangat efektif, ya, awan tinggi, gitu ya. Jadi diameternya mencapai sekitar hampir 10 km dan kejadiannya 1-2 jam, jadi menyebabkan hujan yang cukup cukup tinggi, ya, intensitasnya, dan disertai petir dan juga guntur, dan sangat sering terjadi di Indonesia. Jadi disertai dengan hembusan angin yang cukup kuat, gitu ya, hujan lebat, dan kadang-kadang juga akan muncul hujan es, ya. Dan kemudian ada juga disebut dengan squall line, gitu ya, atau garis badai. Nah, garis badai ini baik yang terus-menerus maupun yang terputus itu merupakan daerah-daerah yang memiliki daerah curah hujan tinggi
yang sangat berdekatan. Gitu. Jadi badai-badai itu muncul, awan-awan itu muncul karena badai itu berdekatan sehingga dia ada interaksi, dia menyebabkan petir. Nah, sehingga dia membentuk seperti pola garis, gitu ya. Dalam skala mesoscale itu bisa dihitung berapa panjang dan lebarnya seperti gambar yang di bagian pojok kiri ya di sana. Terdiri dari banyak badai petir yang kemudian sangat kompleks, kemudian panjangnya bisa ratusan kilometer dengan lebar sekitar 10 sampai dengan 30 kilometer. Nah, ini bisa diamati dari data satelit gitu ya, pertumbuhannya yang sangat eksplosif. Jadi terjadi secara tiba-tiba, propagasi yang cepat. Kemudian seluruh sistem itu bertahan bisa sampai 15 jam. Jadi adanya garis garis yang terjadi gitu ya. Itu bisa bertahan cukup lama hingga 15 jam dan badai petir yang terjadi itu di sana juga cukup lama. Nah, ini kira-kira gambar radar yang bisa ditangkap di wilayah Jawa gitu ya. Beberapa badai itu bisa ditangkap di wilayah Jawa. Kemudian siklon tropis. Nah, siklon tropis ini merupakan siklon yang sangat umum terjadi di wilayah tropis yang terjadi akibat adanya pusat tekanan rendah di wilayah tropis di antara lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Nah, siklon tropis ini memiliki nama yang berbeda-beda ya, seperti misalkan di Pasifik. Nah, itu disebut dengan typhoon ya, di Pasifik jadi angin-angin typhoon. Tapi di Australia itu disebut dengan angin wili-wili atau tropical cyclone ya. Siklon itu biasanya umumnya terjadi di daerah subtropis ya, misalkan di Amerika dan sebagainya. Tapi untuk daerah tropis itu memiliki juga siklon. Nah, itu siklon itu disebut dengan siklon tropis. Jadi siklon itu terjadi karena pengangkatan massa udara akibat adanya perputaran bumi, maka bentuk pengangkatannya itu tidak lurus, tapi dia berputar. Dia nanti gambar di situ, maka akan terbentuk putaran, memusar, ya, pusaran yang bergerak ke atas. Nah, umumnya terjadi di laut karena di laut itu memiliki halangan yang cukup rendah gitu ya, dan pola ininya seragam. Nah, biasanya siklon ini bisa bergerak kalau misalkan di Indonesia itu angin puting beliung gitu ya, tapi dalam skala kecil. Tapi kalau angin puting beliung yang cukup besar, nah itu yang disebut dengan siklon ya. Tapi lama-kelamaan setelah dia berputar, dia bergerak gitu ya, lama-kelamaan dia akan mengalami pelemahan. Nah, ini kira-kira nama golongan dari siklon tadi ada disebut dengan depresi tropik ya, skalanya sekitar 33 knot kecepatannya. Kemudian atau badai tropik sedang itu 34, atau mungkin typhoon tadi yang cukup besar yaitu sampai dengan 64 knot ya kecepatannya, dan itu termasuk kategori siklon yang paling tinggi. Ya, ini kira-kira wilayah gangguan tropis itu Indonesia termasuk juga salah satu wilayah gangguan tropis ya, termasuk di daerah ekuator. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan faktor pengendali varietas iklim di wilayah tropis itu yang pertama itu ada yang disebut dengan faktor pengendali. Itu faktor pengendali varietas iklim itu menyebabkan anomali atau penyimpangan iklim seperti meningkatnya intensitas dan frekuensi curah hujan ekstrim yang dapat menyebabkan banjir atau berkurangnya curah hujan dari kondisi normal, sehingga menyebabkan wilayah-wilayah tertentu yang mengalami kekeringan ekstrim. Ya. Jadi di sana ada faktor pengenali, misalkan ada intra season itu antar musim, gitu ya, atau mungkin antar tahun, gitu ya, ataupun cukup besar. Nah, itu yang menyebabkan mengapa wilayah tropis itu memiliki karakteristik yang unik. Jadi beberapa faktor pengendali itu ada disebut dengan MGO atau disebut dengan Madden-Julian Oscillation dengan siklus 30 sampai 60 harian. Jadi kalau kita lihat MGO itu siklusnya 30-60 harian, atau disebut dengan IOD atau ENSO. Nah, ini yang paling sering Anda dengar mungkin ENSO. Jadi El Nino Certain Oscillations ya, atau El Nino. Nah, ini yang paling sering Anda dengar gitu ya. Nah, ini asosiasi, dia memiliki osilasi, memiliki pergerakan antara 2 sampai 7 tahun. Atau ada ya juga disebut dengan POD, ya, ini Pacific Decadal Oscillation sampai 10 tahunan. Ya. Nah, ini yang mempengaruhi bagaimana karakteristik cuaca atau iklim di daerah tropis. Nah, sebagai contoh misalkan MGO dengan osilasi sekitar 30 sampai dengan 40 harian atau 40 sampai dengan 50 harian, itu terjadi di lapisan troposfer di wilayah tropis yang menyebabkan variasi cuaca yang cukup tinggi untuk wilayah tropis. Jadi kalau Anda cari misalkan paper-paper terkait dengan MGO sudah banyak gitu ya. Bagaimana MGO itu bisa mempengaruhi curah hujan di Indonesia. Karena MGO itu bisa dilihat bagaimana polanya. Dia kan merupakan osilasi ya. Jadi merupakan osilasi itu artinya berupa gelombang ya. Jadi kalau gelombang itu kan berarti ada parameter
panjang gelombangnya berapa, gitu ya, amplitudenya berapa, frekuensinya berapa. Nah, setelah itu diketahui, maka bisa diprediksi dia akan ada di periode mana. Jadi kejadian MGO itu di wilayah Samudra Hindia, kemudian ke wilayah Indonesia, kemudian ke Samudra Pasifik, dan saat MGO melintas wilayah Indonesia, maka akan terjadi anomali. Ya, misalkan di gambar itu terjadi peningkatan atau penurunan curah hujan akibat adanya pergerakan MGO. Jadi pada saat MGO itu, jadi MGO itu kan merupakan osilasi yang ada di troposfer. Nah, osilasi itu terus bergerak, gitu ya. Pada saat dia melewati Indonesia, maka dia menyebabkan anomali. Gitu ya. Anomali itu artinya perubahan terhadap nilai rataan di curah hujan di Indonesia. Nah, kemudian berikutnya ada disebut dengan El Nino dan La Nina. Nah, ini merupakan kondisi yang mungkin sering gitu Anda dengar. Seperti sekarang disebut kondisi La Nina, makanya disebut dengan kemarau basah gitu. Jadi El Nino La Nina ini hampir terjadi di seluruh wilayah. Tahun-tahun El Nino kuat, maka kekeringan bisa menjadi menyebabkan kekeringan yang terjadi di Indonesia. Ataupun juga kebakaran hutan dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan Anda lihat bagaimana pola El Nino dan La Nina itu terjadi. Jadi kalau misalkan kita lihat dari kondisi normal, ya. Nah, pada saat kondisi normal itu radiasi diterima di daerah Pasifik itu menyebabkan pengangkatan massa udara di sana. Nah, itu adalah kondisi normal. Jadi akibat pengangkatan massa udara di sana, maka terbentuklah awan ya di daerah Samudra Pasifik. Ya, dengan demikian maka curah hujan akan jatuh di Samudra Pasifik, itu juga menyebabkan bagaimana curah hujan jatuh di Indonesia. Nah, itu pada saat kondisi normal. Nah, La Nina itu disebut dengan kondisi normal yang diperkuat. Jadi pada saat kondisi La Nina, pusat-pusat tekanan rendah yang harusnya ada di Samudra Pasifik itu tergeser ke arah barat. Nah, sehingga apa yang terjadi? Maka pusat-pusat tekanan rendah tadi mendekati wilayah Indonesia. Nah, pusat tekanan rendah yang mendekati wilayah Indonesia, maka menyebabkan peningkatan curah hujan. Karena pusat tekanan rendah tadi menyebabkan terjadinya pembentukan awan yang efektif. Jadi di Samudra Pasifik kemudian bergeser ke arah barat mendekati Indonesia. Nah, itu yang pada saat kondisi La Nina. Pada saat kondisi El Nino itu kejadian sebaliknya terjadi. Pusat-pusat tekanan rendah itu bergeser ke arah timur. Jadi seharusnya curah hujan itu jatuh di wilayah Samudra Pasifik di bagian barat misalkan, atau yang dekat Indonesia, sehingga dia berpengaruh terhadap pola curah hujan di Indonesia. Nah, sekarang dia bergeser ke arah timur, sehingga curah hujan yang harusnya jatuh di Indonesia itu tertarik ke arah timur, jatuhnya di Samudra Pasifik. Maka memang terjadi di wilayah Indonesia akan mengalami penurunan curah hujan. Jadi kalau itu terjadi pada musim kemarau, maka kemaraunya akan semakin kering. Tapi kalau misalkan kondisi El Nino terjadi pada musim hujan, maka musim hujannya akan semakin turun curah hujannya. Ya, itu kira-kira mekanisme dari bagaimana pola El Nino La Nina itu terjadi. Ya. Nah, El Nino La Nina itu bisa dilihat diprediksi dari pola ENSO. Ya, jadi ENSO El Nino Certain Oscillation. Jadi ada osilasinya. Jadi kalau misalkan kondisi-kondisi pada saat dia positif, gitu ya, maka disebut dengan posisi pada saat La Nina. Tapi kalau misalkan ENSO-nya negatif, ya, jadi dia akan kalau misalkan kalau misalkan dia positif itu disebut dengan El Nino, ya. Kalau dia negatif disebut dengan La Nina. Jadi pada saat La Nina itu terjadi berasosiasi dengan peningkatan curah hujan di Indonesia. Pada saat El Nino dia berasosiasi dengan penurunan curah hujan di Indonesia. Nah, kemudian ada juga disebut dengan IOD, ya, Indian Ocean Dipole, yang didefinisikan sebagai perbedaan suhu permukaan laut antara wilayah kutub, ya, dua wilayah kutub. Nah, itu akan mempengaruhi bagaimana pola hujan juga di Indonesia, karena pada saat walaupun itu polanya cukup lama, gitu ya, dia akan berpengaruh. Jadi IOD itu mempengaruhi iklim di Australia dan negara lain di kawasan Samudra Hindia, yang merupakan juga kontributor bagaimana wilayah-wilayah tersebut berubah pola hujannya, gitu ya. Jadi karena ada IOD ini. Jadi IOD itu lebih kepada perbedaan, tadi dikatakan IOD itu adalah perbedaan antara suhu muka laut antara dua wilayah kutub, gitu ya. Nah, kemudian jika IOD itu positif, maka suhu permukaan laut akan lebih hangat di bagian Samudra Hindia dibandingkan dengan timur, sehingga anomali angin timur itu melintasi Samudra Hindia, sehingga awan itu yang barat laut, awan itu bergerak, gitu ya. Awan itu bergerak sehingga lebih sedikit awan yang terjadi di barat laut Australia. Nah, lebih sedikit curah hujan yang terjadi di wilayah paling utara atau selatan Australia. Jadi kalau misalkan di bagian atas, ya, lihat. Tetapi kalau misalkan IOD negatif itu terjadi sebaliknya, ya, suhu permukaan laut itu lebih dingin dibandingkan dengan Samudra Hindia.
di bagian timur. Nah, sehingga wilayah-wilayah Indonesia itu akan berpengaruh terhadap peningkatan curah hujan. Nah, berbeda dengan pada saat IOD positif. Jadi IOD positif itu identik dengan kekeringan yang terjadi atau ya nilai kekeringan terjadi di Indonesia karena curah hujan sangat sedikit di daerah Australia bagian utara gitu ya. Tetapi kalau misalkan di nilai IOD-nya negatif itu berasosiasi dengan peningkatan curah hujan yang terjadi di Indonesia. Jadi kalau misalkan di sini dikatakan pada saat IOD negatif, suhu permukaan laut yang lebih dingin di bagian barat Samudra Hindia dibandingkan bagian timur, ya. Kemudian angin menjadi lebih ke barat. Ya, pada saat angin itu bergerak ke barat, dia akan membawa uap air, maka akan terjadi peningkatan massa udara, peningkatan uap air, kemudian terjadi intensitas peningkatan pembentukan awan, maka dia akan menyebabkan curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Indonesia. Baik, itu kira-kira mungkin penjelasan terkait dengan iklim tropika. Secara umum di sana dikatakan iklim tropika itu merupakan bagian dari klasifikasi iklim. Kemudian dia lebih spesifik bagaimana kondisi iklim itu terjadi, gitu ya. Karena karakteristik wilayah yang berada di daerah tropis yang menerima radiasi sepanjang tahun, sehingga variasi suhu tidak terlalu besar secara tahunan, tapi secara harian diurnalnya cukup tinggi. Kemudian yang kedua itu karakteristik ITCZ yang ada di wilayah tropis menyebabkan wilayah tropis juga menerima curah hujan yang cukup tinggi. Radiasi yang tinggi menyebabkan evaporasi yang cukup tinggi di wilayah tropis. Nah, dengan adanya mekanisme tersebut terbentuklah pola-pola iklim ya yang ada di wilayah tropis. Nah, dengan adanya penerimaan radiasi yang cukup tinggi menyebabkan penyimpanan energi yang cukup tinggi, dan itu harus dibawa ke wilayah lain, baik itu di subtropis. Nah, itu menyebabkan ada pemindahan massa udara. Pemindahan massa udara itu yang menyebabkan gangguan-gangguan yang ada di wilayah tropis. Tadi ada disebut dengan thunderstorm, ya, ada tropical cyclone dan lain sebagainya. Nah, gangguan-gangguan itu merupakan mekanisme bagaimana kelebihan energi itu bisa ditransfer ke wilayah lain. Nah, selain kelebihan energi tadi juga dimungkinkan adanya faktor-faktor pengendali, karena ada siklus-siklus yang terjadi di atmosfer, ya. Seperti tadi dikatakan ada disebut dengan El Nino yang mungkin 40-50 siklon tropis gitu ya, 40-50 harian, ya, atau juga mungkin IOD yang bisa sampai dekadal gitu ya, sampai puluhan tahun. Nah, kondisi-kondisi ini akan sangat berpengaruh juga terhadap kondisi iklim di wilayah tropis, ya, sehingga perlu diperhatikan di wilayah tropis itu banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana tidak hanya berapa jumlah radiasi yang diterima, ya, tapi apakah kondisi tersebut saat itu dipengaruhi atau tidak oleh kondisi-kondisi faktor pengendali tadi, ya. Nah, El Nino, IOD itu merupakan siklus. Siklus itu artinya memiliki parameter-parameter seperti tadi. Nah, sehingga kalau misalkan parameter-parameter seperti misalkan amplitudo, ya, frekuensi, ya, kemudian panjang, ya, seperti gelombang dan sebagainya. Nah, sehingga itu bisa digunakan untuk memprediksi kondisi di masa yang akan datang. Ya, dengan memperhatikan pola-pola tadi, kemudian dilihat bagaimana asosiasi dengan curah hujan di wilayah Indonesia, itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana pola-pola hujan di Indonesia berdasarkan informasi-informasi dari faktor-faktor pengendali tadi. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan terkait dengan iklim tropis. Jadi mudah-mudahan ini memberikan gambaran gitu ya, tentang bagaimana sebenarnya iklim tropis itu ada. Bagaimana karakteristik iklim tropis itu dibandingkan dengan wilayah yang lain. Sampai di sini mungkin saya beri kesempatan untuk diskusi. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya persilakan.